Halo teman-teman semua. Ini adalah video vlog pertamaku. Dan yang spesial kali ini, aku akan mengajak kalian untuk tahu bagaimana proses dari transfusi plasma convalescent. Karena untuk info sebelumnya, emang aku pernah dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 sekitar bulan Juni awal. Jadi biasanya kalau kalian pernah menjadi seorang pasien dari COVID-19 atau penyintas namanya, kalian diwajibkan untuk menolong sesama pasien COVID-19 dengan kategori berat dengan menyumbangkan plasma kalian. Nah, kali ini aku sudah berada di PMI Surabaya. Jadi di Surabaya ini untuk yang mau transfer plasma convalescent ini ada 2 tempat. Jadi yang pertama ada PMI Surabaya sama Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Kayak apa prosesnya? Ikuti aku. Jangan lupa pakai masker. Oh ya, sedikit informasi bagi kalian yang ingin transfer plasma convalescent, kalian harus sehari sebelumnya harus melakukan tes dulu. Jadi tes itu hanya cuma pengambilan tes darah, bukan swab ya. Karena sebelumnya memang bagi siapapun pendonor plasma convalescent memang diharuskan untuk swab. Tapi untuk peraturan terbaru PMI Surabaya memiliki alat canggih, jadi nggak perlu swab. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu trauma. Aku tahu banget rasanya karena trauma banget kan, apalagi OTG. Jadi jangan khawatir, kalian cuman datang ke sini untuk diambil darahnya, dites, dan malam harinya akan dikabari apakah plasma kita sudah lolos dan bisa membantu teman kita dengan kategori COVID-19 yang berat lainnya. Oke, ikuti. Ya, sudah enak duduknya Pak ya. Nah, jadi sebelum kita donor, kita harus periksa dokter dulu. Apa aja yang diperiksa? Ikuti. 90 tempat periksa ruang 3. Langsung tensi. Aku akan lebih detail karena tadi sebelum dilakukan pendonoran juga dilakukan cek dulu kesehatan, utamanya cek darah, apakah tensi kita normal atau tidak. Terus ditanya apakah ada gejala setelah kemarin sakit, masih ada batuk-batuk atau panas, atau terakhir kita konsumsi obat apa aja termasuk tolak angin. Ditanya juga, so far aman, jadi nggak perlu takut untuk kalian untuk transfer plasma convalescent. Nah, baru tahu kan, jadi sebelum kita donor plasma, kita harus minum kalsium yang adalah CDR, kata susternya. CDR, minum dulu. Nah, ada tahapan sterilisasi sebelum digunakan. Jadi untuk satu pendonor bisa melakukan lebih dari 1 kali donor plasma convalescent, tapi yang pasti biasanya 2 minggu kemudian lagi bisa, asalkan nanti dites lagi dan antibodinya masih ada. Gimana cara kita mengetahui antibodinya itu masih ada? Jika masih ada kadar imun G, itu antibodinya. Jadi buat kalian penyintas, kalau saat rapid test masih menunjukkan reaktif G, jangan khawatir. Memang itu biasa terjadi untuk para penyintas, nggak usah khawatir ya. Kayaknya sambil menunggu prepare, aku mau wawancara sama Dokter Fitri. Dokter Fitri,
Dokter Fitri, mungkin bisa sambil dijelasin kenapa sih para penyintas diharapkan mau transfer plasma konvalesen? Kenapa, Iya, Dok? iya. Karena kan pada penyintas COVID-19 itu diharapkan masih sudah terbentuk antibodi terhadap COVID di dalam plasmanya. Nah, antibodi terhadap COVID ini nanti yang akan kami berikan kepada mereka-mereka yang saat ini masih dirawat dengan COVID yang biasanya berada dalam kategori berat, gitu. Jadi memberikan imunisasi pasif untuk mereka-mereka yang saat ini sedang dirawat dengan COVID. Nah, kalau sekarang ketersediaan plasma dari teman-teman penyintas dengan kebutuhan yang diinginkan berapa perbandingannya, Dok? Perbandingannya ya Gimana sih, kurang nggak sih? kurang, sangat kurang. Jadi permintaan dari pasien-pasien yang dirawat dengan COVID saat ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan plasma yang ada di PMI untuk saat ini, sehingga kami pun masih terus berupaya untuk ya mencari pendonor-pendonor yang berkenan ada bersedia untuk mendonorkan plasmanya. Nah, biasanya yang paling banyak membutuhkan sekarang kategori golongan darahnya apa, Dok? Yang paling banyak di request? Yang paling banyak hampir semua golongan sih dibutuhkan saat ini ya baik golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O gitu, itu banyak kami perlukan. Kalau golongan darah AB ya memang jumlahnya nggak banyak karena memang jumlah yang memiliki golongan darah AB itu kan Belum memang banyak lebih sedikit kan memang jumlahnya. Jadi yang golongan darah B, O dan A itu masih kami butuhkan, sangat kami butuhkan. Dok, untuk yang terakhir, ajakan ini teman-teman sebenarnya tuh pada takut karena nanti sakit lah, ada efek sampingnya. Ajakan untuk teman-teman penyintas di rumah supaya mau tergerak seperti apa dari Dokter Fitri? Iya, jadi untuk teman-teman semua yang sudah sembuh dari COVID, nggak perlu takut untuk mendonorkan darahnya karena donor darah itu nggak sakit kok. Nggak sakit, justru dengan donor darah kita sudah membantu, kita beramal dengan darah kita untuk membantu menyelamatkan mereka-mereka yang saat ini dirawat dengan COVID. Dan jangan khawatir, darah yang diambil hanya plasmanya yang diambil. Hanya ya, Dok, plasmanya aja kok, nggak semua komponen darah kita ambil. Ada efek sampingnya nggak sih, Dok, sebenarnya? Efek samping sih, efek samping untuk donor pada umumnya ya mungkin barangkali bisa terjadi mungkin nyeri saat ditusuk, namanya ditusuk Biasa. jarum kan biasa ya, nggak terlalu menakutkan lah. Kalau efek samping dari prosesnya sendiri mungkin ada rasa dingin yang dirasakan oleh pendonor karena ada antikoagulan yang ikut masuk ke dalam tubuh pendonor. Tapi jangan khawatir, hal ini bisa kita atasi dengan kita berikan tablet kalsium sebelum mendonorkan plasmanya. Oke, terima kasih Dokter Fitri. Sama-sama. Semoga teman-teman tergerak semua. Langsung datang ke Ditunggu. PMI Surabaya, ditunggu. Nah, kali ini aku kepengen ngobrol dengan salah satu pendonor plasma konvalesen pejuang dari COVID. Sudah 3 kali ya, Pak? Dengan 3 Pak kali. siapa? Dengan Norman, Pak Norman. Asli Iya. mana nih, Pak? asli Surabaya aja. Pak, bisa diceritain nggak, Pak? Sudah 3 kali donor plasma konvalesen. Awalnya nggak takut nggak sih, Pak? Awalnya enggak, tambah saya nyari. Saya keluar rumah sakit itu 9 Juni, Oke. ya kan? Saya cari informasi, saat itu masih minim sekali tentang informasinya. Tambah yang saya dapat agak menakutkan karena katanya donor plasma konvalesen ini hampir sama dengan kalau kita cuci darah. Nah, orang lihat kata-kata cuci darah aja udah bikin takut gitu kan. Iya. Tapi ya karena saya udah niatin mau berbagi ke sesama, karena bagaimanapun sampai saat ini COVID kan juga belum ada obatnya. Salah satu adalah donor plasma ini yang paling bagus menurut para ahli ya. Jadi saya mencoba untuk mencari informasi. Ya syukur saya kan sudah biasa donor darah di PMI sini juga. Jadi saat itu saya ke sini dapat penjelasan dan ternyata memang sangat aman. Yang saya pikir saat itu tidak aman ternyata semua aman gitu. Oke, Pak, ini kan teman-teman di rumah penyintas takut, Pak, karena katanya sakit. Emang sakit nggak sih, Pak? Ya namanya disuntik pasti ada sakitnya gitu ya, sakit disuntik saja. Oke. Tapi habis itu yang saya rasakan,
Sebetulnya tidak ada masalah karena saya juga tidak lemah, tidak lemah lesu lah. Tidak lemes ya Pak ya? Tidak lemes lah dibanding dengan donor darah biasa. Menurut saya tambah donor darah biasa itu lebih lemes dibanding dengan ini gitu. Itu sampai sekarang ini tidak ada masalah sih. Ya Pak, semangat untuk teman-teman penyintas agar mau dengan peka sendiri Pak ikut donor plasma konvalesen, membantu teman-teman kita yang masih sakit di kategori berat seperti apa Pak? Semangatnya gimana? Ya intinya bahwa ya kita harus menghadapi COVID ini kita harus bergotong royong bersama-sama, ya kan? Karena kalau tidak bergotong royong, contohnya aja social distancing. Kita social distancing, tapi kalau orang lain tidak social distancing itu juga tidak bisa. Makanya kita harus sama-sama. Demikian juga saat ada penderita. Bagaimanapun ada beberapa tingkatan penderita. Salah satu untuk penyembuhan terapi dengan plasma konvalesen adalah cara yang paling baik untuk saat ini. Jadi teman-teman tidak usah bingung, tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu, cari informasi aja di PMI maupun di rumah sakit yang bisa menyediakan untuk plasma ini. Pak, untuk yang terakhir Pak, target berapa kali donor lagi Pak? Insya Allah saya selalu imun saya selalu saya prepare terus, ya kan, minum vitamin dan sebagainya. Saya tiap hari memang olahraga terus, jogging 30 menit sampai 40 menit. Itu fungsinya agar saya coba memaksimalkan diri. Seberapa maksimal kemampuan tubuh saya dalam mendonorkan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah tiga kali gitu kan. 3 kali pun juga jumlahnya juga lumayan banyak juga gitu. Jadi harapan saya mencoba semaksimal mungkin seberapa kemampuan saya, karena menurut saya sangat aman. Karena kalau plasmanya diambil pun tubuh kita pasti akan memproduksi lagi. Yang kedua, saya yakin dengan para medis di sini pasti akan mengamankan antibodi saya juga. Jadi menurut saya aman semuanya. Siap, terima kasih Pak Darman, semangat 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali dan seterusnya. Dan buat teman-teman penyintas jangan pernah malu kalau pernah terkonfirmasi COVID-19. Justru kalian ini adalah pejuang-pejuang yang bisa membantu sesama teman-teman kita yang masih terkonfirmasi COVID-19 dalam kategori berat. Jangan lupa terus salurkan dan juga timbulkan semangat kepekaan untuk menolong sesama. Terus ya, baik Pak, jadi dek-dek. Oke, buka tak fotonya. Bisa main ragam. Atau menganggap Nah, setelah kita donor, kita dikasih coklat dan juga pokari untuk memulihkan tenaga. Tapi yang pasti nggak ada perubahan di suhu tubuh, juga nggak panas atau lemes juga nggak ada. Ya pasti harus dikasih konsumsi ini, segera diminum dan dimakan. Nah, sudah selesai hari ini ambil plasma darah konvalesen ya. Kalau yang aku rasakan sih nggak ada efek samping, nggak ada pusing, nggak ada lemas seperti biasa. Namun yang pasti untuk masing-masing pendonor satu dengan pendonor lainnya, pastinya jumlah plasma yang diambil berbeda-beda. Tergantung faktor utamanya adalah berat badan dari masing-masing pendonor tersebut. Nah, untuk donor hari ini aku diambil sekitar 450 ml. Itu merupakan jumlah minimal dan memang biasanya perempuan harus di sekitar atau hanya sekitar 450 ml saja. Dan makanya itu salah satu faktor untuk pendonor plasma konvalesen ini minimal harus memiliki berat badan 55 kg karena itu bisa mempengaruhi nantinya setelah mendonorkan. Dan memang untuk mengatasi wabah atau pandemi COVID-19 ini diwajibkan atau diharuskan kerjasama antar semua pihak, antara yang sudah sembuh atau teman-teman penyintas dan juga yang saat ini teman-teman yang masih harus berjuang. Memang kita harus sama-sama saling mengisi, termasuk mengisi pendonor plasma konvalesen. Apapun golongan darah kalian sangat dibutuhkan, karena jangan sampai pandemi ini membuat simpati dan juga empati kita mati. Sampai jumpa.